Pemirsa, polisi menetapkan pemilik dan pegawai wedding organizer Ayu Puspita sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendris mengatakan kedua tersangka memiliki peran berbeda, di mana Ayu sebagai pemilik dan juga penanggung jawab, sementara D selaku marketing dan juga koordinator dekorasi pernikahan. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa 3 orang pegawai lainnya, namun hingga kini ketiganya masih belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih didalami keterangannya. Hingga Selasa siang, pelapor kasus dugaan wedding organizer ini mencapai 87 orang dan pihak Polres Metro Jakarta Utara akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Mengingat kantor tersangka berada di Cipayung, Jakarta Timur, dan membuat kerugian puluhan korban yang berada di wilayah lain. Sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya itu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk 3 orang lagi yang kami amankan masih pemeriksaan mendalam karena kami saat ini masih mengumpulkan barang bukti, kemudian masih memeriksa banyaknya korban atau pelapor. Sebelumnya, pemirsa, pemilik wedding organizer digeruduk ratusan orang di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kalau Mbak Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Ratusan orang menggeruduk pemilik wedding organizer milik Ayu Puspita yang diduga melakukan penipuan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Pemilik WO ini tak bisa berkutik saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh massa. Mereka merasa kecewa dengan pelayanan yang tak maksimal, salah satunya terkait catering makanan dalam sebuah acara pernikahan yang tak kunjung datang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya menenangkan dan meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Dugaan masyarakat terkait dugaan penipuan sebuah wedding organizer memang betul terjadi di Wilkum Jakarta Timur. Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur beserta anggota hadir di lokasi tersebut, turun langsung ke lokasi untuk melakukan mediasi dengan masyarakat. Upaya ini dilakukan guna untuk meredam emosi masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan anarkis. Saat ini kasus dugaan penipuan yang dilakukan wedding organizer Ayu Puspita tengah ditangani Kepolisian Metro Jakarta Utara lantaran para korban membuat laporan di Jakarta Utara pada Senin dini hari. Sejumlah petugas berupaya melayani puluhan korban yang datang melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Jakarta Utara. Sementara kantor WO yang berada di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur kini dalam keadaan sepi setelah sebelumnya sempat juga digeruduk massa. Dari Jakarta, Indra Subekti, Yurike Budiman, Metro TV. Informasi terbarunya, pemirsa, Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus dugaan penipuan wedding organizer PT Ayu Puspita. Guna mempercepat proses penyidikan, Polda Metro Jaya membuka posko layanan pengaduan agar seluruh korban dapat melaporkan kerugian yang dialami. Penanganan WO yang dilaporkan, yang diamankan oleh pelapor itu ditangani oleh Jakarta Utara terhadap 2 orang tersangka A dan D. Terhadap 3 tersangka B, H dan R ini dilakukan gelar perkara di Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tadi barusan kami mendapat informasi dari Direskrimum bahwa keseluruhan perkara WO yaitu PT Ayu Lestari Sejahtera ini akan ditangani oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan laporan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer Ayu Puspita, kita sudah bergabung bersama dengan Rizky Nadia dan M. Farhan. Mereka ini adalah calon pasangan yang juga menjadi korban WO dari Ayu Puspita. Selamat pagi Mbak Rizky Nadia, selamat pagi Mas Farhan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas.
Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Mas Farhan dulu. Mas Farhan, jadi awal mula ceritanya ini bisa tahu weddingnya Ayu Puspita sampai akhirnya ketahuan kalau WO ini melakukan penipuan, itu ceritanya seperti apa Mas Farhan? Ya, terima kasih Mas. Jadi kita memang mengenal wedding service planner dari Mbak Ayu Puspita Sejahtera ini sejak bulan Oktober 2025. Pada saat itu kita memang mengetahui WO ini dari salah satu acara pameran pernikahan yang cukup besar di Jakarta. Kemudian pada saat itu kita memang berkomunikasi dengan pihak PT Ayu Puspita Sejahtera, dalam hal ini ownernya langsung yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sana memang mereka menawarkan banyak sekali paket-paket pernikahan yang kemudian memang mereka menawarkan untuk transaksi langsung, tetapi karena kita memutuskan untuk melakukan background tracking terlebih dahulu, kita memutuskan tidak melakukan transaksi di bulan itu dan kita mencari tahu terlebih dulu tentang Ayu Puspita ini. Dan di bulan November kemarin di salah satu acara pameran pernikahan juga kita kembali mendatangi booth-booth yang salah satunya termasuk booth PT Ayu Puspita Sejahtera ini. Oke, sekarang mau ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, jadi apakah sudah ada uang yang disetorkan ke WO Ayu Puspita ini? Kalau sudah, berapa jumlahnya Mbak Rizky? Jadi memang pada bulan November setelah pertemuan kedua dengan WO tersebut, kami sudah melakukan pembayaran full payment seperti itu. Dan kisaran yang sudah masuk ke dalam WO tersebut sekitar 80. Namun paket yang ditawarkan kepada kami setelah melalui banyak diskon dan promo itu jumlahnya 88. Namun 8 jutanya itu memang kami transfer langsung kepada venue yang akan kami booking, seperti itu. Oke, Mbak Rizky Nadia, tapi dari 88 juta itu, paketnya tuh apa aja sebenarnya yang ditawarkan dari si WO Ayu Puspita ini? Ya, jadi memang paketnya itu, nama paketnya yang mereka tawarkan adalah paket Flamingo. Memang ini adalah paket all in, seperti itu. Nah, harga awal dari paket ini sendiri yang mereka katakan kepada kami adalah 125 juta. Nah, tapi karena sedang dalam masa pameran wedding, jadi kami mendapatkan diskon sebesar 15 juta, sehingga harga tersebut menjadi 110 juta. Nah, kenapa kami bisa mendapatkan harga akhir yaitu 88 juta? Karena mereka menawarkan promo dengan termin pembayaran tertentu. Misalnya, kita DP 10%, itu kami mendapatkan diskon kembali sebesar 7%. Jika kami full payment, maka kami akan mendapatkan diskon sebanyak 7 juta, 10 juta, dan dengan tambahan 15 juta yang tadi. Dan mereka juga memberikan bonus, salah satunya itu adalah penambahan packs dan juga penambahan gugukan, dan salah satunya adalah honeymoon ke luar negeri. Wow, paket lengkap yang ditawarkan sampai dengan pas pernikahannya, honeymoonnya juga ada di situ. Dan untuk disclaimer pemirsa Selamat Pagi Indonesia bahwa Mbak Rizky dan Mas Farhan ini memang adalah calon suami istri yang memang berniat untuk menikah dan berniat untuk menggunakan jasa wedding organizer tadinya. Tapi sekarang lagi di lokasi berbeda kayaknya ya. Mungkin saya mau ke Mas Farhan lagi. Mas, tadi dikatakan Mbak Rizky itu 80 juta itu sudah masuk uangnya. Nah, ketika sudah masuk, komunikasinya masih terjalin nggak? Masih ada follow up nggak? Atau langsung dia menghilang gitu aja? Oke, baik Mas. Kebetulan kita memang transaksinya di akhir bulan November. Dan di sana memang kita dijanjikan dalam waktu kurang lebih 2-3 hari, kita akan dibuatkan grup bersama dengan wedding planner, timnya Ayu Puspita. Tetapi setelah 2-3 hari memang komunikasi kita terhambat, cenderung lambat. Kita baru bergabung dengan grup wedding planner itu di kurang lebih kisaran hari kelima, dan komunikasinya hanya sebatas pengenalan saja bahwa kita sudah dihandle oleh N sebagai wedding planner kita. Kemudian setelah itu tidak ada kontak lagi, Mas, sampai berita yang sedang viral ini naik. Di grup itu siapa aja Mas? Masih ingat nggak orang-orangnya siapa? Berusaha menghubungi semua orang yang ada di grup itu nggak?
Kita sejauh ini terkomunikasinya hanya dengan pihak marketing yang menangani kita atas nama R. Kemudian di grup bersama wedding planner hanya satu orang saja atas nama inisial N. Untuk rencana pernikahannya pada saat itu untuk bulan apa Mas spesifiknya Mas? Kita berencana melangsungkan pernikahan di bulan Juni 2026, Mas. Jadi memang dari pihak organizer mengatakan bahwa plan pernikahan yang kita ambil memang tepat untuk dibayar di kurang lebih 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan agar semuanya bisa terhandle dengan baik, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Rizky lagi. Mbak Rizky, ini sudah ada update terbarunya bahwa WO, pemilik WO, Ayu Puspita dan juga satu rekannya sudah ditetapkan tersangka. Nah Mbak Rizky ini sejauh ini juga apakah, kami konfirmasi lagi, apakah juga menjadi orang yang ikut melaporkan juga? Kalau ikut melapor bagaimana proses perkembangannya saat ini di proses hukum di pihak kepolisian? Kami menjadi salah satu korban yang ikut melapor ke kepolisian, tapi kan memang kejadiannya ini tuh para pelaku itu dibawa ke kepolisian di hari Minggu. Nah, kebetulan kami baru sempat untuk datang melapor ke kepolisian itu di hari Senin. Nah, pada saat di sana, polisi yang berkaitan itu menyatakan bahwa laporan kami akan diproses terlebih dahulu, setelah itu kami akan dipanggil sebagai saksi untuk melakukan interview seperti itu, untuk melakukan wawancara mengenai kasus yang sedang terjadi. Namun sampai saat ini memang untuk kami berdua sendiri itu belum ada panggilan lanjutan dari kepolisian. Namun informasi dari beberapa korban yang lain itu mereka sudah ada yang dipanggil untuk diinterview oleh kepolisian. Mbak, tapi sejauh ini apakah dari pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa nantinya mungkin sejumlah kerugian yang dialami oleh para korban ini akan dikembalikan atau berusaha dikembalikan? Ada nggak pembicaraan seperti itu Mbak Rizky? Sejauh ini belum ada, cuman pihak kepolisian menyatakan akan bekerja keras untuk menegakkan keadilan pada kasus ini, seperti itu. Mbak Rizky, tapi ini kan korbannya juga sudah banyak begitu ya, bahkan belum ada pembicaraan untuk kemudian bisa mengembalikan uang itu. Nah, persiapannya ketika nanti diperiksa sebagai saksi, bukti-bukti apa aja yang akan Mbak Rizky dan juga Mas Farhan bawa untuk menindaklanjuti proses yang saat ini berjalan? Memang pada saat membuat laporan di hari Senin tersebut, kami sudah diarahkan untuk membawa sejumlah bukti-bukti yang sekiranya bisa menguatkan untuk kasus ini. Nah, salah satu buktinya itu adalah tentu kontrak yang kami tanda tangani di atas materai pada saat kami melakukan proses transaksi pembayaran di event wedding tersebut. Jadi memang kami sebagai customer itu sudah menandatangani kontrak dengan marketing berinisial R dan di atas materai, dan juga ada nota yang juga kami tanda tangani. Setelah itu tentu bukti-bukti transaksi seperti bukti transfer dan juga bukti chat yang kami lakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan WO tersebut. Baik, semua bukti transaksi, chat dan segala macam sudah disiapkan begitu untuk menindaklanjuti proses hukum yang berjalan. Mas Farhan sebagai korban yang sudah mengalami sejumlah kerugian, bahkan uangnya kurang lebih 80 jutaan tadi sudah masuk ke rekening pelaku begitu ya. Apa harapannya dari proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan Mas Farhan? Ya, kita berharap tentunya menaruh optimis dari kasus ini. Terlebih terima kasih kepada teman-teman media yang telah ikut menyuarakan kasus ini. Harapannya setelah dibawa ke pihak kepolisian, kasus ini menemukan titik terang untuk diberikan keadilan seadil-adilnya. Kemudian harapannya dari pihak yang berwenang juga dapat melakukan tracking yang baik terhadap cash flow yang mereka keluarkan, sehingga para korban dapat diberikan keadilan kembali. Baik, itu tadi ya, semoga mendapatkan keadilan dan kemudian pelaku ini bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal dari akibat perbuatannya. Terima kasih Mas Farhan, terima kasih Mbak Rizky Nadia setelah berbagi ceritanya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.